my feet, step in style, walk in wellness. Saudara Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI setelah melalui rapat perwakilan partai politik usai pelantikan anggota DPR. Sebagai pimpinan DPR, Puan akan dibantu 4 wakil ketua. Puan Maharani, politisi PDI Perjuangan, kembali menjabat sebagai Ketua DPR periode 2024-2029. Puan, yang merupakan Ketua DPR periode 2019 hingga 2024, kembali menjadi Ketua DPR untuk 5 tahun ke depan. Sesuai dengan Undang-Undang MD3, posisi Ketua DPR jadi jatah yang didapat oleh parpol pemenang pemilu. PDIP menunjuk Puan Maharani untuk kembali menjadi Ketua DPR. Puan akan didampingi 4 orang wakil ketua, yakni Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra, Adis Kadir dari Golkar, Cucun Samsurijal dari PKB, dan Saan Mustopa dari Nasdem. Di pidato pertama, Puan berjanji menjadikan DPR terbuka pada masukan dan kritik dari masyarakat. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, media massa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ormas, dan lain sebagainya untuk ikut memberikan masukan, pandangan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil. Berikanlah pandangan, saran, dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Usai penetapan pimpinan DPR, anggota Dewan bakal membahas sejumlah agenda, termasuk jumlah komisi dan alat kelengkapan Dewan. Nantinya akan ada rapat pembahasan antara perwakilan fraksi bersama pimpinan DPR. Sempat ada wacana kemungkinan bertambahnya kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran yang berpotensi membuat jumlah komisi di DPR juga akan bertambah. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eko Patrio sempat menyinggung soal bertambahnya komisi DPR RI dari semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Eko menambahkan, jika memang ada penambahan komisi, harus ada kontribusi yang diberikan pada komisi tersebut. Ya, ini makanya belum diputuskan, kita nggak tahu nanti pas lagi paripurna mudah-mudahan sudah ada putusannya dan kita berharap sudah tahu harus menyikapi seperti apa. Pastinya kita akan nyiasatin karena kan kebetulan nanti mitranya akan bertambah. Nah, tentunya di kita juga harus ada memberikan kontribusi juga di komisi, terutama penambahan dari 12 dan 13. Siapakah orang-orangnya itu? Penambahan komisi yang saat ini jadi wacana diharapkan juga diimbangi dengan kinerja anggota DPR yang terakselerasi. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut, jangan sampai kerja anggota DPR jadi mandek karena hambatan dari partai politik. Sebaliknya, potensi yang ada harus didorong untuk mendorong produk legislasi yang berkualitas. Karena biasanya kalau sudah berhadapan dengan praksi ini agak sulit. Nah, itu tadi yang saya bilang. Saya dari 2011 sampai 2016 saya pernah jadi staf khusus ketua DPR juga, agak sedikit paham terkait dengan formulasi itu. Karena banyak senior saya, banyak teman-teman saya juga di DPR yang lama juga mengatakan ketika sudah keras, ketika ditelepon oleh ketua umum partai juga diam, nggak bisa apa-apa juga. Dan ini terjadi di hampir semua partai karena pengendali dari semua itu partai politik yang ada dalam praksi. Tetapi tadi kita tidak boleh membatasi potensi-potensi beliau-beliau itu. Potensi itu harus tumbuh kembang menjadi sebuah produk legislasi yang memang mumpuni, yang punya kualitas. Nah, ini yang kita harapkan. Jumlah kursi DPR dari periode ke periode juga terus bertambah. Pada periode 2019 hingga 2024 tercatat ada 575 kursi anggota di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kini, di periode 2024 hingga 2029, jumlahnya menjadi 580 kursi atau bertambah 5 kursi untuk mengakomodasi pemekaran 4 provinsi baru di Papua. Kini, harapan tersemat pada anggota DPR yang telah dilantik. Sumpah jabatan yang sudah diucap kini ditunggu untuk menjadi bukti dan bukan sekadar janji. Tim Liputan, Kompas TV.